Salam, apa kabar? God Lovers, bertemu lagi dengan saya, Apose, Apolonius Lase, di acara Diaspora TV Talk Show yang kita tayangkan setiap hari Sabtu, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa, kita selalu menghadirkan narasumber yang istimewa. Kali ini adalah seorang hamba Tuhan yang berkecimpung di bidang apologet dan juga menekuni pengajaran terkait Alkitab berbahasa Ibrani. Langsung saja kita sapa. Shalom Bu Rita. Shalom Brother Apose. Apa kabar? Shalom Bu Rita. Rita Wahyu. Orang mengenal dengan 3 clue. Clue pertama Mantila, clue kedua Ibrani, bahasa Ibrani, clue ketiga cantik ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Bu. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa bertemu dengan hamba-Mu Ibu Rita yang ada di Surabaya. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan ini. Biarlah Tuhan acara bincang-bincang kami hari ini bisa menjadi berkat bagi God Lovers semua yang mendengarkan acara ini. Kami serahkan Tuhan acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, selama berlangsungnya bincang-bincang ini, Anda bisa menyampaikan pesan dan komentar di ruang komentar yang ada. Dan pastikan Anda juga mensubscribe channel Diaspora TV, karena dengan begitu Anda telah berpartisipasi dan Anda dengan sendirinya akan mendapatkan notifikasi setiap ada konten baru dari kami. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Rita. Mungkin sedikit perkenalan Bu, seperti apa sih masa kecil seorang Rita Wahyu? Ya, saya lahir dari keluarga Kristen. Bapak dan ibu saya seorang guru. Saya dulu bercita-cita tidak menjadi guru, tapi pada akhirnya jadi guru juga. Saya memulai menjadi guru itu sejak saya SMP kelas 3 dan di situ saya menjadi guru sekolah minggu. Jadi saya sudah lama menjadi guru dan setelah itu melayani di bidang yang lain. Biasanya saya melayani di bidang konsumsi di gereja. Dan kemudian saya belajar mulai dari otodidak dan kemudian membuka situs Sarapan Pagi Biblika sejak tahun 2002. Nah, tahun 2000 saya sudah mulai menjadi apologet dan saat itu mulai rame antara ini debat antar agama, tapi masih menggunakan laman, belum menggunakan YouTube waktu itu. Jadi hanya tulisan saja. Nah dari situ saya mulai belajar mengenai Alkitab bahasa asli secara otodidak dan akhirnya saya pikir saya nggak bisa belajar secara otodidak, bisa salah. Saya harus diajar oleh seorang guru yang baik dan saya pikir kalau saya belajar mengenai Alkitab bahasa asli, yang mengajar saya bahasa asli haruslah seorang native speaker. Iya. Maka saya mencari bagaimana bisa studi dengan dosen-dosen native speaker. Nah dari situ saya dapat diajar untuk bagaimana membaca Alkitab bahasa Ibrani, wawasan Ibrani, dan juga pemahaman mengenai filsafat Yahudi. Nah itu penting sekali dan dari situ apa yang saya pelajari di sekolah saya itu kemudian saya share di laman Sarapan Pagi Biblika. Nah dari situ orang sudah mulai mengenal tulisan-tulisan saya yang saat itu saya belum menggunakan nama asli. Kenapa? Karena memang pelayanan saya itu dimulai dari apologetika yang saat itu apologetikanya itu sangat keras sekali dan hanya menggunakan nickname saya BP dan nggak pernah berubah. BP dan itu apa? Orang BP ya itu ini sebenarnya hanya nickname saja supaya pada saat itu semuanya pakai nickname ketika berapologetika. Nah udah kebawa sehingga saya lebih dikenal dengan BP. Dan kemudian pada akhirnya nggak bisa ngelak deh. Saya pikir saya harus mengajar secara langsung ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu dengan membuka kelas mulai tahun 2016 dan saya mengajar secara langsung saat itu saya sudah menggunakan Zoom. Orang-orang belum pakai Zoom waktu itu. Nah, orang-orang pakai Zoom itu waktu pandemi kan, kira-kira tahun 2020-an. Nah,
tahun 2016 saya sudah menggunakan Zoom dan mulai mengajar secara daring, selain juga mengajar secara langsung. Nah, dari situ orang mulai mengenal siapa itu BP di Sarapan Pagi Biblika. Sebelumnya saya sudah membuka channel YouTube saya itu sejak tahun 2008, tapi hanya lagu-lagu, belum pengajaran. Setelah itu channelnya berubah deh jadi channel. Masa kecil saya di Surabaya, saya Surabaya, Surabaya, Marek Surabaya. Dan SD di sana, SMP di sana? Iya, SMA juga. Oke, baru kuliah di luar? Ini, saya mengambil manajemen dahulu. Setelah itu saya bekerja. Saya bekerja di bidang mesin berat. Sampai hari ini juga saya masih menjual mesin-mesin untuk industri. Selain juga pelayanan sebagai guru. Penulis buku juga ya, Bu? Ada 4 buku ya yang sudah ditulis. Dan ini berbahasa Ibrani semua, Bu? Ibrani, Inggris, Indonesia. Nah, saya mengajak orang-orang untuk belajar bagaimana bahasa Indonesia menerjemahkannya, terus dibandingkan dengan bahasa Inggrisnya, dan kemudian dibandingkan dengan bahasa asli Ibraninya. Karena biasanya ada banyak orang Indonesia yang mengatakan bahwa terjemahan bahasa Indonesia untuk Alkitab itu banyak salahnya. Tapi sebenarnya apa yang disajikan oleh LAI itu sudah sangat bagus. Dan itu saya buktikan dengan menampilkan 3 bahasa dalam setiap buku saya, untuk menunjukkan bahwa apa yang diterjemahkan oleh LAI itu sudah sangat baik. Ya memang selalu ada loss in translation, karena selalu ada dalam setiap bahasa, kalau sudah dialih bahasakan itu bisa nggak persis sama ya. Misalnya kayak kata gurih dalam bahasa Indonesia, bisa nggak diterjemahkan dalam bahasa Inggris secara tepat? Nggak bisa. Apel itu tasty, gurih mungkin diterjemahkan dengan tasty. Apel itu tasty, tapi apel nggak gurih, gitu kan? Apple delicious, tapi apel nggak gurih, gitu kan? Iya. Jadi ada banyak loss in translation. Ada pengalaman masa kecil yang sampai sekarang masih diingat, Bu? Ya, saya dari kecil itu suka mengumpulkan teman-teman kecil saya, ya, tetangga-tetangga, dan kemudian saya di situ main-mainan rumah-rumahan, dan di situ saya bercerita, ya. Dan orang-orang, teman-teman saya, tetangga-tetangga saya jadi audiensnya. Itu pengalaman saya sejak kecil. Ketika saya mengajar, orang sering bicara, "Ibu pandai bercerita." Ya mungkin itu kesukaan saya menjadi storyteller itu memang sudah sejak kecil. Dan itu dipakai untuk menulis buku. Dan sudah 4 buku sekarang ya, Bu? Ya. Apakah masih menulis juga sekarang? Masih ya, terus menulis? Saya sedang menulis 1 buku baru, judulnya Aliyah Relegel. Aliyah itu artinya naik haji. Jadi istilah naik haji itu sebenarnya aslinya dari Alkitab. Karena kalau naik haji, merayakan perayaan berhaj atau berhaj, bahasa Arabnya haj menjadi haji. Maka itu namanya naik. Naik kemana? Naik ke Yerusalem, karena Yerusalem ada di atas Bukit Sion. Nah, istilah ini dipakai oleh saudara Muslim untuk naik haji. Padahal Mekah itu ada di lembah. Tapi karena istilah ini sudah terlanjur kalau merayakan hari raya, itu ke tanah suci dan itu perjalanannya naik aliyah, maka naik haji itu tetap dipakai walaupun untuk Mekah yang di lembah. Karena ini adalah istilah religius. Maka orang-orang Kristen juga harus lebih memahami bahwa sesungguhnya istilah naik haji aliyah, naik haji berjalan kaki ke atas dengan kaki aliyah relegel. Nah itu sedang saya proses untuk menulisnya. Supaya nanti kapan-kapan orang-orang Indonesia ketika hendak pergi aliyah ke Israel itu sudah bisa baca-baca kira-kira sejarahnya itu apa, bentuk topografinya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Nah itu saya coba tuliskan di buku saya yang baru. Wow, luar biasa. Tentu God Lovers akan antusias ya untuk menunggu kapan buku baru Bu Rita terbit. Baik, Bu Rita, Ibu juga sebagai dosen. Nah, Ibu mengampu mata kuliah apa, Bu, dan di mana? Kuliah yang saya ampu itu masih belum ada di kurikulum di setiap STT di Indonesia. Nah, inilah kerinduan saya.
Di mana ada satu saat nanti, satu mata kuliah misalnya antropologi budaya Semitik atau filsafat Yahudi itu masuk ke dalam ranah kurikulum STT-STT di Indonesia. Nah, STT-STT di Indonesia itu menyerap apa saja teologi barat, tetapi tampaknya belum banyak yang menekuni teologi timur. Padahal sesungguhnya Alkitab kita dan kekristenan ini tidak berasal dari barat. Orang-orang di Indonesia termasuk orang Kristen sendiri itu menganggap agama Kristen, ya, agama Kristen itu seolah-olah bule banget, apalagi kalau menjelang masa Natal gitu kan. Pohon Natalnya tuh pakai salju. Nah, padahal di tanah suci sana jarang sekali ada salju, walaupun pernah. Itu pun kalau cuacanya super ekstrim. Tetapi pada bulan Desember tidak demikian. Nah, karena kekristenan di Indonesia itu utamanya itu merupakan pengajaran atau pengabaran Injil dari misionaris-misionaris barat, maka setiap gereja di Indonesia itu umumnya itu menyerap apa saja termasuk penafsiran-penafsiran barat. Nah, mimpi saya supaya orang-orang Kristen di Indonesia itu juga memperlengkapi pemahamannya itu dari konteks asli budaya Alkitab kita. Karena siapa audiens asli daripada Musa? Orang Israel. Audiens yang original dari Tuhan Yesus sama orang-orang Israel. Dan setiap kata-kata dari Yesus, frasa-frasa yang diucapkannya, itu semua merupakan ucapan-ucapan yang dikenal oleh masyarakat setempat dalam budaya Semitik di tempat itu. Maka ada banyak sekali hal-hal yang tidak kita pahami, tetapi kalau kita menggalinya di dalam wawasan Ibrani itu sangat cantik sekali dan akan mendapatkan suatu wawasan dan makna yang lebih dalam. Inilah yang ingin saya perkenalkan kepada orang-orang Kristen di Indonesia. Bukannya saya menganggap bahwa teologi barat itu tidak baik atau mungkin kurang, tetapi saya pikir pemahaman tentang teologi timur itu perlu ditambahkan sebagai wawasan untuk setiap mahasiswa-mahasiswa teologi di Indonesia, termasuk orang-orang Kristen, jemaat Kristen pada umumnya. Iya, nah artinya penting bagi orang Kristen untuk terus belajar, terutama yang anak-anak teologi ya. Kalau boleh saya menambahkan, jadi sampai hari ini saya kalau mengajar atau diundang di STT masih sebatas ekstrakurikuler atau seminar atau seminar-seminar tertutup. Jadi yang khusus membahas tentang antropologi budaya Semitik maupun filsafat Yahudi. Masih di ranah ini saja. Kapan-kapan itu yang kita doakan bisa masuk ke kurikulum. Nah, menurut Bu Rita itu apa alasannya ya Bu ya? Orang-orang atau gereja atau sekolah-sekolah Kristen di Indonesia atau STT itu tidak mau mengadopsi prodi atau mata kuliah terkait bahasa Ibrani ini? Bukannya nggak mau, saya pikir. Karena sekarang sudah mulai banyak STT yang mengundang saya untuk bicara mengenai antropologi budaya Semitik maupun filsafat Yahudi. Saya pikir ini belum begitu dikenal. Tak kenal maka tak sayang. Dan ini merupakan satu perjuangan saya ketika saya mulai mengajar sastra Ibrani, juga antropologi budaya Semitik. Orang masih curiga sama saya. Mungkin dengan penampilan saya pakai mantila itu dianggap pakai kerudung gitu. Seolah-olah ada mix antara Muslim dan Kristen, tapi sebenarnya enggak. Ini adalah tanda wibawa seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus dalam konteks budaya yang dimana seorang perempuan itu menunjukkan submisifnya itu dengan menggunakan tutup kepala. Demikian juga orang-orang Yahudi, kan mereka pakai kippah tuh ya, baik yang laki-laki. Nah, itu untuk menunjukkan submisif dari umat Tuhan ini ada di bawah kuasa Tuhan. Dan khusus apa yang saya pakai ini, yang biasanya disalah mengertikan orang itu sebenarnya adalah pemahaman dari 1 Korintus pasal 11 ayat 2-6. Jika perempuan itu berbicara mengenai Alkitab, itu sebaiknya memakai tudung. Nah, memang ini bukan suatu kewajiban. Ini adalah produk budaya. Karena saya mengajarkan antropologi dan yang saya ajarkan adalah antropologi budaya Semitik, maka saya harus memberikan satu ciri khas. Jadi ada rasa bahwa kekristenan itu bukan dari barat, kekristenan itu dari timur. Maka saya ingin mengembalikan rasa itu. Bahwa Yesus pun lahir sebagai seorang Yahudi dan itu bukan bule. Nah, walaupun kalau kita lihat lukisan-lukisan Yesus itu kan wajahnya itu wajah bule, tapi
Sesungguhnya Yesus itu orang Timur Tengah, karena dia lahir di Bethlehem dan lahir sebagai seorang Yahudi. Ya, ini menarik ya. Artinya kalau kita sepanjang pengetahuan saya yang menekuni terkait sastra Ibrani dan juga bahasa Ibrani ini adalah kaum laki-laki gitu ya. Dan saya melihat bahwa baru satu orang di Indonesia ya, yaitu Bu Rita Wahyu ya, yang satu-satunya yang bergerak atau menekuni sastra Ibrani. Sebenarnya ada banyak, hanya saja mungkin mereka tidak terlalu kelihatan kiprahnya atau mungkin kurang menunjukkan keyahudian dari Alkitab itu. Sejak saya membuka situs Sarapan Pagi Biblika, di situ saya selalu menampilkan Alkitab bahasa asli dan itu menjadi ciri khas dari tulisan saya. Itu untuk mengajak untuk orang-orang Kristen di Indonesia, mau nggak mau, mari kita belajar tentang konteks bahasa asli ini. Karena kalau kita membaca dalam konteks bahasa asli, itu ada satu pemahaman yang kadang-kadang tak terkatakan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Nah, juga mengenai untuk pemahaman mengenai filsafat Yahudi yang kurang banyak diminati. Nah, saya ingin membuat orang-orang Kristen di Indonesia ini, mari sama-sama menikmati bahwa Alkitab disajikan dalam bahasa asli Ibrani, itu cantik sekali. Walaupun perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi masih penulisnya adalah seorang Yahudi. Maka pemikirannya dalam konteks budayanya itu masih kental. Sehingga perjanjian baru itu tidak disebut sebagai sastra Helenistik, tetapi menjadi sastra Judeo-Greek. Kenapa disebut sebagai sastra Judeo-Greek? Karena walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi Ditulis oleh pemikirannya, latar belakang budayanya, itu semua masih keyahudiannya itu sangat kental. Sangat kental. Dan itu alasannya Ibu sampai belajar hingga ke Israel ya. Ke tempat bahasa itu berada. Ya. Puji Tuhan, ini dosen saya mengapresiasi saya, Profesor Eli Lisorking Eisenberg, itu menunjuk saya untuk menjadi salah satu lecturer untuk Israel Bible Center. Beliau datang ke Indonesia 2 kali, dan yang terakhir itu melalui daring, jadi 3 kali ya. Juga untuk memperkenalkan filsafat Yahudi. Nah, mungkin kapan-kapan kalau pandeminya sudah selesai, beliau bisa datang lagi ke Indonesia untuk kita banyak berdiskusi mengenai Alkitab Semitik dan budayanya. Oke. Sedikit kembali ke belakang Bu Rita. Sekarang memiliki keluarga dan punya anak satu ya. Bisa jelaskan siapa dia ini, Bu Rita? Anak saya ini namanya Mikael, satu-satunya anak saya. Dan sekarang sudah berumur 21. Dan sekarang kuliah di UPH. Mengambil jurusan. Anak saya masih belum memiliki ketertarikan dalam sastra Ibrani. Tapi siapa tahu mungkin kapan-kapan dia akan turut menekuni apa yang saya tekuni hari ini. We don't know. Nah, saya memberikan kebebasan untuk dia mau jadi apa, tapi tidak harus jadi seperti saya. Di UPH dia ambil jurusan apa? Iya, bisnis, manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Ya. Nah, ya, ada Trio Angel. Ini bisa dijelaskan ini, Bu? Ya, saya memang suka menyanyi sejak kecil juga. Saya sering menyanyi dan saya juga ketika saya kuliah saya nyambi kuliah dengan ikut IO gitu. Saya nyanyi di wedding gitu dan juga termasuk menjadi salah satu penyanyi dari Bubi Chen. Anda tahu kan Bubi Chen? Iya. Seorang jazzer dan di situ saya juga pernah mengisi juga untuk Jak Jazz tahun berapa itu ya? Terakhir tahun 2012 saya masih mengisi Jak Jazz di Jakarta. Wow. Nah, saya memang suka musik dan saya suka menyanyi. Ini adalah keluarga saya, adik saya Rina dan putrinya yang bernama Shena. Kami sering bertrio untuk menyanyikan lagu-lagu pujian. Ya, kalau sebelumnya saya menyanyikan lagu-lagu jazz, ya kali ini saya banyak menyanyikan lagu-lagu rohani, ya walaupun masih kadang-kadang
untuk hobi masih merekam lagu-lagu mainstream, lagu-lagu yang bernafaskan jazz. Ya, dan God Lovers bisa melihat lagu-lagu Bu Rita itu di channel ya, di channelnya Ya, dengan nama Rita Wahyu ya. ya. Adik saya Rina Wahyu, dia juga seorang penulis lagu dan kita nyanyi sama-sama. Luar biasa. Jadi ini sudah lengkap ini. Jadi pengajar, kemudian apologet, penyanyi, apalagi Bu? Ya, YouTuber, pedagang. pedagang. Oh, pedagang juga ternyata. Ya, Luar biasa. Dagang apa Bu Rita? ya. Saya masih ini setiap hari harus ke kantor karena saya masih menjalankan usaha, yaitu menjual alat-alat berat untuk industri, yaitu mesin plastik. Ya, Luar biasa. mungkin ini nggak kepikir deh. Gitu. Baik, artinya hidup sangat berwarna ya Bu Rita ya. Dan kami dengar juga sebagai single parents ya Bu. Untuk anak saya Mikael. Oke, dan luar biasa sampai sekarang semua berjalan dengan baik. Dan Amin. ada sahabat yang bisa memberikan kesaksian ya, bagaimana seorang Bu Rita di mata sahabat. Telah hadir bersama kita di Zoom Bu Pendeta Putri Timorangkir ya, Ya, kalau tidak betul. salah. Ya, Ya, selamat siang Bu Putri. selamat siang. Apa kabar Bu Putri? Saya baik-baik, puji Tuhan. Sejak Betul. kapan mengenal Bu Rita, Bu Putri? Saya mengenal Bu Rita kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu, lebih kurang begitu. Oh, baru saja ya. Ya, tapi kenalnya baru, tapi waktu yang baru itu sangat berkualitas. Seperti apa Bu Anda mengenal Bu Rita? Bu Rita sekaligus sahabat, sekaligus guru saya. Jadi saya sangat mengagumi Bu Rita. Saya sangat mengagumi Bu Rita sebagai seorang pengajar. Beliau kalau mengajar itu sangat jelas dan pelajaran yang diberikan itu seringkali jauh dari apa yang saya mengerti sebelumnya. Sehingga Tuhan memakai Bu Rita untuk membukakan banyak hal yang selama ini tidak saya mengerti. Dan saya pikir banyak orang yang mengalami seperti saya. Artinya kita mendapat banyak pelajaran yang baru, dibukakan pengertian-pengertian yang baru melalui pelajaran berdasarkan bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Jadi luar biasa sekali yang dibukakan oleh Bu Rita. Saya beranggapan ya, ini anggapan saya ya, Bu Rita adalah seorang nabiyah zaman ini. Seorang rabi ya. Nabiyah, seorang nabiyah zaman ini. Iya, menurut saya begitu. Ketinggian Ibu. Iya sungguh. Loh, saya kan boleh selalu menyuarakan suara kenabian ya. Iya betul. Karena saya boleh bebas dong untuk menilai karena saya melihat, saya mengalami, saya merasakan apa yang diajarkan oleh Bu Rita itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Kami beberapa kali juga dalam satu pelayanan keluar kota dan lain-lain, sehingga bisa mengenal Bu Rita dari dekat. Saya mengucap syukur untuk itu. Bisa mengenal Bu Rita dari dekat, beliau adalah seorang yang luar biasa. Iya. Nah, mungkin ada harapan ke depan yang ingin disampaikan sama Bu Rita. Harapan saya adalah Bu Rita semakin maju dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dan banyak menerima lagi pewahyuan yang
mungkin masih banyak yang tersembunyi. Seperti apa yang telah dibagikan kepada kami semua. Gitu. Ya. Itu harapan saya. Ya, Bu Rita, semoga semakin maju dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak sekali orang yang belum mengenal. Kami juga merasakan seperti itu. Jadi berharap semakin banyak lagi hati orang yang dibukakan melalui pengajaran dari Ibu Rita ini. Satu lagi Bu Putri. Ya. Sebagai pendeta, tentu ya, melayani jemaat, melayani anak-anak muda. Nah, apakah Ibu juga punya kerinduan untuk mendorong jemaat atau pengerja di gereja untuk menekuni seperti apa yang diajarkan oleh Bu Rita? Sangat mengajak anak-anak muda, para perempuan, khususnya kalau saya suka di bidang perempuan, jadi para perempuan dan jemaat maupun hamba-hamba Tuhan, para gembala, baiknya mereka juga menerima pengajaran-pengajaran melalui Bu Rita. Sebab apa yang diajarkan Bu Rita itu luar biasa. Anak-anak muda zaman sekarang susah untuk menerima pengajaran-pengajaran dengan cara yang masa lalu kuno. Sementara yang dibukakan oleh Bu Rita, walaupun pengajaran yang dibukakan itu kuno zaman dulu, tapi Bu Rita bisa membukakannya sesuai dengan zaman ini. Jadi luar biasa. Saya percaya anak-anak muda bisa dibuat mengerti melalui Bu Rita. Kalau enggak kita akan kehilangan generasi muda. Ya, luar biasa. Artinya kehadiran Bu Rita adalah sebuah anugerah bagi kita semua, bagi bangsa kita. Betul. Terutama dalam kita berapologia ya meluruskan anggapan-anggapan orang terhadap agama kita. Iya. Baik, Bu Pendeta Putri, terima kasih sudah bersama kami di Diaspora TV. Sekali lagi terima kasih. Shalom Bu Putri. Shalom, amin. Terima kasih Bu. Oke. Ya, Bu Rita, ternyata memang banyak orang di luar sana yang ternyata terbuka matanya. Dan mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah terkait Israel. Kita tahu bahwa ada banyak klaim di luar sana, terutama ketika peristiwa Abraham dengan anak Ismail, kemudian ada juga Ishak. Di Kejadian 22 ayat 2 mengatakan begini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, meskipun sebenarnya udah jelas ya, di situ ada yakni Ishak. Tetapi ada banyak orang yang tidak membaca secara utuh. Mereka mengatakan bahwa kata tunggal di situ adalah kata yang merujuk pada Ismail. Yang notabene Ismail kita tahu adalah bapak dari. Nah, ini juga nanti saya minta konfirmasi apakah ini benar bapak dari orang-orang Arab. Baik. Nah, isu Ismail Ishak ini sebenarnya utamanya itu ada di Indonesia dalam konteks perdebatan antar agama. Sebenarnya baik Ishak maupun Ismail, dua-duanya itu adalah tokoh yang protagonis bukan antagonis. Tapi kemudian gara-gara ada pertikaian, perselisihan siapa yang dikorbankan, maka kemudian orang Kristen menjadi anti kepada Ismail. Karena dianggap Ismail itu merujuk kepada teman Muslim. Padahal enggak, ya sebenarnya enggak. Karena demikian. Sebenarnya yang menjadi turunan yang menurunkan bangsa Arab itu sebenarnya adalah garis Yoktan. Yoktan dari Ham. Dan memang kemudian ada yang namanya pernikahan silang dari antara golongan Yoktan ini kemudian kawin silang dengan keturunan-keturunan Ismail. Tapi sebenarnya kalau kita melihat Ismail sendiri,
itu nggak ada kata-kata buruk kepada Ismail. Mungkin ada kata buruk di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang mengatakan Ismail adalah keledai liar. Nah, sebenarnya kata keledai liar di sini ini adalah suatu terjemahan yang lost in translation. Kata keledai dikasih liar itu maksudnya keledai yang bebas, yang tidak diperhamba. Jadi dia keledai yang hidup di alam bebas, namanya keledai liar. Nah, kemudian kata keledai liar ini diartikan negatif dan kemudian dia bertikai dengan saudara-saudaranya. Nah, kalau Ismail itu diartikan Arab dan kemudian Ishak itu diartikan Yakub, Israel itu diartikan orang-orang pilihan Tuhan. Nah, sebenarnya kalau dia itu melawan saudara-saudaranya, siapakah yang dilawan? Karena sebenarnya Ishak ini bukan saudaranya Ismail. Ishak ini ponakannya, Israel ini ponakannya dari Ismail, bukan? Karena Israel adalah putra, atau Yakub ini adalah putra dari Ishak. Nah, dan Ishak itu bersaudara dengan Ismail, gitu kan? Nah, ponakan sebenarnya ya, jadi nggak bisa ini kalau itu diartikan kita akan bertikai dengan orang-orang Arab. Sebenarnya enggak ya, karena orang Kristen yang dari kalangan Arab itu sudah ada. Sejak kapan? Sejak turunnya lidah-lidah api dalam peristiwa Pentakosta dalam Perjanjian Baru itu sudah ada orang-orang Arab yang dari Damaskus. Nah, itu kan sudah ada orang Kristen Arab. Nah, kalau kemudian Arab itu diidentikan sebagai Islam, ya enggak dong. Karena sampai hari ini masih ada golongan Kristen Arab. Dan misalnya, kalau Anda mengetahui Khalil Gibran, nah dia adalah seorang penyair dari Lebanon yang berdarah Palestina, dan dia beragama Kristen, dan ternyata Kristen kan. Nah, artinya di sini, walaupun dia menggunakan kata Allah gitu kan, tetapi dia seorang Kristen Arab, dan Kristen Arab itu sudah ada pada abad pertama Masehi, sedangkan Muslim itu baru muncul pada abad ke-7 Masehi. Tahun nah, 700 kalau diartikan seandainya orang Muslim mengidentikan diri mereka sebagai keturunan Ismail, ya silakan, nggak apa-apa. Tetapi dalam konteks Alkitab kita, Ismail itu sebenarnya kalau Anda membaca dalam Galatia pasal 4, ya saya bacakan. Dan kamu saudara-saudara, kamu seperti Ishak, anak-anak janji. Ya. Dan kemudian Ismail yang diperanakkan menurut menganiaya. Sebenarnya ini bukan menganiaya. Sebenarnya saat itu artinya kalau menganiaya itu kan jadi ini. Jadi negatif. Saya pikir itu sangat negatif kata-kata itu, dan kita harus melihat konteksnya. Dan kalau kita melihat membaca Galatia pasal 4 secara khusus, itu nanti ditunjukkan bahwa Israel itu adalah apa yang digambarkan dari Ismail itu justru. Kalau kita membaca konteks Galatia pasal 4 ini. Nah, ini memang agak aneh. Tetapi itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus, bukan? Ya. Kembali pada tadi konteks Kejadian 22 ayat 2, anak tunggal. Karena menurut beberapa pihak, Ishak itu bukan anak tunggal karena sebelumnya sudah ada Ismail. Nah, mereka melihat bahwa ya udah, kata tunggal itu adalah merujuk pada Ismail, nggak mau tahu. Oke. Nah, kita harus melihat ya bahwa runutan Alkitab kita itu menulis bagaimana. Pada saat Ishak itu lahir dan kemudian dia disapih, dan di situ walaupun dalam kemarahan Sarah itu ingin mengusir Hagar dan anaknya dan putranya Ismail untuk keluar dari rumah Abraham. Sebenarnya itu membuat Abraham itu berat hati, karena Anda bisa membayangkan selama 13 tahun Abraham pasti berpikir anaknya ya cuman Ismail ini gitu kan. Kalau tiba-tiba Tuhan memberikan satu karunia-Nya yang lain dengan memberikan putra yaitu Ishak, itu bukan berarti Abraham jadi hilang cintanya kepada Ismail, bukan?
Iya. Dia akan tetap cinta kepada Ismail. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, Abraham, dengarkanlah istrimu. Jadi di sini Abraham dituntut oleh Tuhan untuk lebih mendengarkan permintaan Sarah. Dan sebenarnya ini adalah benar. Dengan diusirnya, sepertinya ini jahat ya, mengusir putra sendiri. Dengan diusirnya Hagar dan anaknya itu ke padang gurun, sebenarnya hari itu adalah hari kebebasan bagi Hagar. Dia tidak lagi menjadi hamba bagi Sarah. Ya kan? Nah, setelah Hagar dan putranya ini pergi ke kemahan Abraham, barulah ada perintah. Abraham, ambillah anakmu yang kau kasihi, yang tunggal, yaitu Ishak. Jadi ada yang tunggal yang kau kasihi, terus disebut namanya Ishak. Ini betul-betul anaknya yang tunggal. Karena pada saat Tuhan berfirman hal ini, bukankah Ismail itu sudah keluar dari rumah Abraham? Jadi yang di rumah Abraham tinggal satu. Jadi nggak ada yang lain, maka tidak bisa tidak, pastilah itu yang dimaksud adalah Ishak. Nah, jadi menurut Alkitab jelas menulis hal ini. Kalaupun saudara Muslim itu memandang bahwa itu adalah Ismail, ya silakan saja. Namanya juga tafsir. People can believe what they want to believe. Itu namanya freedom of faith. Tapi kalau kita mengarah pada Alkitab kita, saat itu anaknya tinggal satu, yaitu Ishak. Tidak bisa tidak, apalagi disebut namanya secara eksplisit Ishak. Ya, itu dia jawabannya sebenarnya. Jadi terjawab, terpatahkan itu. Dan termasuk satu lagi Bu Rita terkait Abraham ini. Di teman-teman kita di luar sana mengatakan bahwa ya Abraham itu Muslim. Kalau dalam konteks agama Islam baru muncul abad ke-7 Masehi. Kekristenan muncul pada awal Masehi. Dan kemudian Abraham itu 2000 tahun setelah kira-kira masa generasi pertama, manusia pertama, itu 2000 tahun. Dan artinya di sini Abraham mendahului bangsa Israel, Abraham mendahului kekristenan, Abraham mendahului agama Islam. Nah, kalau dianggap Abraham itu beragama Islam, tentu saja timeline-nya beda. Ya, misalnya kayak begini. Saya tanya, apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Apakah Gajah Mada orang Indonesia? Saya bilang Gajah Mada itu kalau ditanya seperti ini, konteksnya berbeda, timeline-nya berbeda. Karena Indonesia belum ada. Baru muncul ketika Insinyur Soekarno dan Hatta itu menyatakan proklamasi kemerdekaan itu negara Indonesia kan. Jadi apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Timeline-nya beda. Nah, apakah Abraham itu beragama Yahudi? Enggak. Justru Yehuda itu adalah cucu dari Abraham, ya, cucu buyut bahkan, ya kan? Nah, juga kekristenan baru muncul pada abad pertama Masehi, apalagi Islam. Jadi ngeklaim bahwa Abraham beragama Islam itu tampaknya bukan jauh sekali. Ya, timelinenya beda. Gitu. Ya, ini lagi-lagi walaupun agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam itu dianggap sebagai satu golongan agama Semitik atau agama Ibrahimi. Tetapi Abraham tidak beragama Yahudi, tidak beragama Kristen, tidak beragama Islam. Ya. Tetapi kita semua mewarisi keimanan Abraham. Sebagai yang kita kenal sebagai bapak orang beriman ya. Bapak orang percaya. Nah, keimanan kita warisi dari Abraham. Jadi nggak mungkin Abraham beragama Yahudi. Orang Yahudi itu cucu buyutnya. Gitu bukan? Iya. Ini terkait dengan cucunya ini. Bahkan kita kenal sekarang anak-anak Yakub itu disebut Yehuda sebagai orang Israel. Kenapa bukan Yusuf? Padahal kalau cerita Alkitab itu kan Yusuf paling ganteng. Yusuf pertanyaan itu yang sangat bagus sekali. Yusuf itu kan penyelamat keluarga justru.
Gimana menurut Ibu? Kalau saya ini bicara, itu pasti saya dari konteks ke belakangnya itu harus dibicarakan ya. Yakub memiliki 2 istri. Yang pertama Lea, yang kedua Rahel. Rachel. Nah, Lea ini kurang dikasihi oleh Yakub. Dan Rahel ini karena dia cantik dan Yakub mengasihi dia, tapi justru Rahel ini tidak memberikan putra. Yang memberikan putra yang pertama itu Ruben, ya Lewi, kemudian Yehuda gitu ya, Yehuda sebagai anak keempat, dan si Rahel ini masih nggak punya putra karena sebenarnya di situ ada satu sibling rivalry, jadi ada perseteruan antar saudara. Masing-masing berusaha untuk bagaimana menerima cinta dari suaminya. Nah ini kan gara-gara Laban itu ngasih istri yang tidak dipilih oleh Yakub supaya Leanya itu laku duluan gitu kan. Tapi yang membuat Lea ini kurang dicintai. Nah, terhadap orang yang tertindas semacam ini, Tuhan memberikan kasih-Nya dengan memberikan banyak putra kepada Lea. Sedangkan Rahel ini itu justru nggak dapat. Nah, pada akhirnya mendapatkan putra yaitu Yusuf. Dan ternyata Yusuf ini selain ganteng, selain pinter, dan dia anak yang baik, bahkan hampir Anda nggak menemukan kejelekannya di Alkitab. Nggak ada loh kejelekannya Yusuf itu. Dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dia mengampuni. Ya kan? Tetapi kalau kita melihat Yehuda, babak belur sekali. Ya. Yehuda itu merancangkan penjualan Yusuf ke Mesir. Yes. Orang yang dijual sebagai budak itu umurnya biasanya nggak panjang. Jadi di sini artinya Yehuda itu mengirim Yusuf untuk mati pelan-pelan, mengirim untuk hukuman mati. Jahat loh dia. Bukan itu saja, udah ngerancangin adiknya itu jadi budak yang bisa mati pelan-pelan, mati muda gitu kan, karena jadi kerja rodi. Jadi umurnya nggak panjang gitu kan, budak kan umurnya nggak panjang. Dia masih memperdayai bapaknya dengan mengatakan bahwa Yusuf mati tertikam. Nah, dosanya banyak. Kalau Anda baca di Kejadian pasal 37 itu lebih hebat lagi. Yehuda itu langganan Kedesya. Kedesya itu adalah pelacur kuil. Jadi dia orang yang suka membeli cinta. Nah lo, yang jelek-jelek ada di Yehuda semuanya. Tapi dengan kemudian kelahiran 2 putranya, yaitu Zera dan Peres, di situ ada titik balik pertobatan dari Yehuda dan itu dikenal oleh Tuhan. Tapi pun demikian walaupun dia sudah bertobat, gitu kan, tapi kan masih bagusan si Yusuf. Iya. Nah, kita harus melihat di sini. Ada satu peristiwa yang biasanya jarang dilihat oleh kita. Kenapa Yusuf nggak dipilih sebagai satu suku yang menurunkan sang Mesias? Ya. Ada satu cerita antara pertikaian Lea dan Rahel itu. Ternyata Lea itu lebih setia kepada Tuhan dan dia sering berdoa. Bahkan dia ketika mendapatkan putra, dia itu selalu mengucap syukur, termasuk nama Yehuda. Dan dia memuji Tuhan, artinya itu. Itu adalah yang ngasih nama itu siapa? Yang ngasih nama itu Lea. Yang artinya di sini Lea itu sosok perempuan yang suka berdoa. Dan Yehuda itu dilahirkan oleh seorang ibu yang suka berdoa. Tapi apa yang terjadi pada Rahel? Ketika Rahel itu diajak oleh suaminya, juga Lea itu untuk keluar dari rumah Laban, Lea itu mencuri jimat bapaknya, yaitu terafim. Nah, kali ini ya, hari ini itu kita sering ini dibuat ini rame di berita-berita di medsos itu mengenai ini boneka roh. Iya. Boneka ini ada boneka arwah ya, boneka arwah ya. Nah, terafim itu adalah sejenis boneka arwah yang merupakan penyembahan selain Allah yang Esa. Dan itu terafim ini menjadi jimat bagi Laban. Jadi Laban itu bukan penyembah Allah yang Esa. Dan jimatnya ini, boneka arwahnya si Laban ini, ketika
Rahel ini keluar dari rumah bapaknya, si boneka arwah ini dibawa-bawa pergi. Nah, ketika boneka arwahnya itu dibawa pergi, Laban tanya, Yakub, kamu nyuri ya terafimku? Terus Yakubnya bilang begini, nggak mungkin aku curi terafimmu, karena aku memiliki Allah dan aku penyembah Allah gitu. Terus tapi si Labannya ini nggak percaya. Kemudian si Yakub itu meyakinkan mertuanya, barang siapa yang membawa pergi terafimu itu, dia akan membayar dengan nyawanya. Dia nggak tahu bahwa boneka arwah itu dibawa oleh Rahel. Dan itu betul-betul dibayar dengan kematiannya ketika dia melahirkan Benyamin. Dan setelah itu barulah si Yakub ini sadar. Oh, Rahel mati gara-gara ucapanku sendiri. Karena terafim itu yang menyimpan adalah Rahel ini. Nanti Anda bisa konfirmasi di Alkitab, nanti Anda bisa membacanya. Dan kemudian ini dipandang oleh Tuhan sebagai suatu perjinahan rohani. Nah, hukum pertama dan hukum kedua itu bicara mengenai Allah yang Esa dan jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Nah, orang boleh berdosa apa saja dan Tuhan bisa mengampuninya. Tapi ada dosa yang lebih berat dari antara itu semua, yaitu apa? Dosa menduakan Tuhan. Jadi Yusuf, walaupun dia seorang yang sempurna, tapi dia dilahirkan dari ibu yang menduakan Tuhan. Sedangkan Yehuda dilahirkan dari ibu yang setia kepada Allahnya. Nah, ya, nanti juga di kisah yang lainnya lagi, yaitu kisah Milka dan Daud, itu istri pertamanya, yaitu putri dari Saul. Dia juga simpen terafim. Nah, dan Tuhan tidak berkenan kepada putra-putra yang dilahirkan oleh, dan Tuhan lebih berkenan kepada putra-putra yang dilahirkan oleh Batsheba. Anda tahu siapa itu Batsheba? Istri Uria? Istrinya Uria. Bukan cuma diambil istrinya, dibunuh lagi suaminya. Betapa ini dosa yang sangat luar biasa. Tetapi dosa seperti ini, ya, bukannya saya permisif terhadap dosa seksual, enggak ya, enggak, bukan begitu. Tetapi dosa menduakan Tuhan adalah dosa perjinahan rohani dan itu konsekuensinya lebih berat. Itulah kenapa Tuhan lebih memilih Salomo daripada Absalom, daripada Adonia. Tuhan lebih memilih Absalom yang merupakan putra dari Batsheba. Di sini bukan berarti permisif terhadap hal-hal dosa seksual, bukan. Tetapi dosa menduakan Tuhan, perjinahan rohani itu adalah dosa yang amat berat. Itulah kenapa bukan Yusuf yang dipilih sebagai garis yang melahirkan Mesias, Allah yang inkarnasi, karena bagaimanapun Tuhan akan memilih dari orang-orang yang setia kepadanya, dari ibu-ibu yang setia kepadanya. Maka ibu-ibu, saya bicara kepada ibu-ibu semua, kalau Anda ingin anak-anak Anda itu diberkati, jangan pernah menduakan Tuhan, jangan pernah nanya kepada dukun, jangan pernah nanya nubuat kepada hamba-hamba Tuhan. Banyak kan hamba-hamba Tuhan yang diperlakukan sebagai dukun hari ini, ya, oleh ibu-ibu. Biasanya kalau hamba Tuhannya itu suka nubuat-nubuat, wah tambah laris di hadapan ibu-ibu. Tanya, cocok nggak nih anakku dengan si itu? Kayak uangnya aja. Nah, ada banyak orang menempatkan hamba Tuhan sebagai dukun hari ini. Hati-hati, itu adalah dosa menduakan Tuhan dan itu jahat di mata Tuhan. Gitu. Dan jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada Iya, anaknya hukum, mau di Tuhan, jangan pernah ada ilah-ilah lain, jangan pernah tanya ke dukun, jangan pernah tanya kepada hamba Tuhan yang suka nubuat-nubuat, karena itu perbuatan menduakan Tuhan yang Esa. Wah, luar biasa. Karena setiap manusia itu punya akses sendiri ke sorga, semua punya privilege untuk doanya itu didengar Tuhan. Jadi gak usah pakai minta-minta tolong hamba Tuhan untuk didoakan. Anda sendiri bisa menyapa Tuhan. Semuanya punya privilege untuk menyapa Tuhan dan memohon sesuatu. Jangan mengandalkan hamba Tuhan. Sejak peristiwa salib, kita sudah tidak ada hambatan lagi untuk datang kepada Tuhan. Yes. Jalannya akses
aksesnya itu langsung, Udah pakai jalan tol tol ya? langsung. Jalan Iya. tol langsung. Iya. Wah, luar biasa Bu Rita ini Iya. sesuatu penjelasan yang mungkin pertanyaan ini sepele ya bagi orang, tetapi ini dengan penjelasan Bu Rita, saya mendapatkan sesuatu yang baru dan perspektif yang alkitabiah ya tentunya, dan luar biasa. Oke, ini masih terkait Israel, Yehuda. Kita tahu bahwa 12 suku ini kan terbagi dua, ada antara utara dan selatan. Di selatan kalau tidak salah ada Yehuda, ada Benyamin. Ada Benyamin, ada Lewi. Ada Lewi, ya ada 3 suku dan selebihnya di utara. Nah utara ini nyaris setelah bangsa Asyur menyerang, tercerai berai. Mereka konon berada di seluruh dunia, terpencar, ada yang di India, ada yang di Kazakhstan, ada. Nah, Iya. sebagai seorang yang menekuni tentang seluk-beluk Israel ini, Bu, Ya. bagaimana yang kita kenal sebagai orang-orang diaspora ini bisa kembali ke daerahnya lagi, dan bagaimana cara mereka mengidentifikasi diri? Mengidentifikasi. Ya, oke. Ini memang tampaknya sulit dan tampaknya itu masih banyak untuk harus dibuktikan. Misalnya, apakah India itu termasuk golongan Naftali gitu misalnya kan? Nah, misalnya begitu. Apakah golongan yang di utara sana itu golongan misalnya siapa Asher gitu atau siapapun diklaim demikian. Buat saya ya, di samping ada Israel yang lahir secara lahiriah, ada juga Israel yang dicangkokkan. Ada juga Israel yang proselit seperti kalangan-kalangan Askenazi, jadi orang bule, jadi orang yang di Eropa sana, Yahudi Askenazi. Kenapa disebut sebagai Askenazi? Anda tahu Askenas? Askenas adalah keturunan dari Yafet, orang kulit putih. Jadi ada Yahudi kulit putih, yaitu keturunan Yafet, Askenas, yang kemudian menjadi beragama Yahudi melalui konversi. Nah, konversi ini itu juga diakui sebagai orang-orang Israel yang menjadi orang Israel karena konversi. Bagi bangsa-bangsa yang mengklaim dia adalah suku Asher, suku Dan, suku Ruben dan seterusnya, itu tentu perlu pengkajian lebih dalam lagi apakah itu benar. Tetapi semangat mereka untuk menyatukan kembali Israel yang telah diaspora itu patut kita apresiasi, karena bagaimanapun Israel ini adalah banyak dipandang banyak orang itu sebagai tanda-tanda jam, dan bagaimanapun Israel ini memiliki satu sejarah yang sangat kuat, termasuk kekristenan sendiri itu berasal dari rahim Judaism, bukan? Nah, jadi dengan demikian apapun mereka, walaupun buat kita itu masih banyak tanda tanya, benar nggak sih mereka itu suku Ruben, benar nggak sih mereka itu suku Asher dan seterusnya. Tapi yang kita lihat di sini, entah benar entah enggak, toh Israel itu juga menerima konversi, yang dimana orang-orang konversi termasuk orang-orang bule yang menjadi Yahudi, mereka disebut Yahudi Askenazi, Askenas, karena dianggap keturunan Yafet dari sisi Askenas menjadi seorang Yahudi melalui jalur konversi, itu pun bisa diterima. Demikian. Pada zaman dahulu, pada abad pertama, akhir abad pertama Masehi, ada yang namanya itu Rabi Akiva. Rabi Akiva itu bukan seorang Israel murni. Dia adalah seorang konversi. Itu bisa dilihat dari namanya. Misalnya ada juga golongan Masoret, penyalin naskah Masoret itu, namanya Shelomo ben Buya. Nah, Shelomo nama Israel betul, tapi Buya itu bukan nama Israel, yang artinya dia mungkin lahir dari bapak non Israel, yang artinya orang-orang Israel itu bisa kok menerima bangsa-bangsa lain sebagai bagian dari Israel dengan cara konversi. Bagi saya, walaupun suku-suku ini perlu pembuktian lebih dalam lagi, tetapi mereka pun bisa disebut sebagai Israel dengan cara konversi. Selain secara DNA, mungkin bisa ya juga ya. Ya.
Jadi bisa juga secara konversi. Ya, kita dikagetkan dengan suatu kejadian beberapa hari yang lalu tentang Museum Holocaust. Holocaust ini kan kita lihat bahwa ada genosida yang dilakukan oleh Nazi ya terhadap bangsa Yahudi. Dan itu yang dikenang oleh sahabat-sahabat kita yang ada di Manado, di Minahasa. Ya. Dan Rabbi Yaakov Baruk. Ya. Di Syar Hasyamain. Iya. Nah, ada anggapan bahwa itu pendirian museum itu melukai hati sebagian mereka. Bagaimana pandangan Bu Rita? Silakan Bu Rita. Ya. Kita harus melihat bahwa Holocaust itu harus dipandang sebagai kecelakaan sejarah. Dan pelakunya adalah seorang Yahudi sendiri. Hitler itu memiliki darah Yahudi dari namanya yang sebenarnya bernama Sikle Guber. Nah, jadi namanya kemudian berganti menjadi Hitler. Nah, sehingga orang tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia itu memiliki darah Yahudi juga. Nah, dan ini merupakan suatu kecelakaan sejarah dan ini merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang luar biasa yang nggak ada urusannya dengan Palestina. Dan memang sih setelah peristiwa Holocaust dan Jerman, tentara SS itu dikalahkan dengan tentara sekutu. Nah, barulah kemudian di Israel sana pada tahun 47 dimulai diadakan bagaimana didirikan negara Israel baru. Seolah-olah gara-gara Holocaust ini kemudian muncul negara Israel baru. Sebenarnya enggak ya. Orang-orang Israel itu aliyah ke Tanah Suci itu sebenarnya sejak dari awal abad ke-19 ketika mereka sedikit demi sedikit orang-orang yang dari Yahudi Askenazi yang tinggal di Rusia itu mulai membeli tanah di Tanah Suci kemudian bermukim di situ dengan adanya kibbutz di situ. Nah, jadi ada pemukiman Yahudi, kemudian datang lagi imigran beralih ke Israel mengadakan kibbutz. Salah satunya yaitu Rabbi Eliezer itu sebagai orang yang pertama untuk menduduki satu kibbutz di situ, yaitu kibbutz Degania, kibbutz yang pertama di situ, pemukiman Yahudi yang pertama di situ. Nah, jadi Holocaust nggak ada hubungannya dengan Palestina, tentu saja ya, karena orang-orang Israel sebagian juga sudah kembali ke Tanah Suci pada awal abad ke-19. Jadi bukan gara-gara Holocaust kemudian timbul negara Israel baru, bukan. Dan sebenarnya ini nggak perlu dikait-kaitkan juga. Apalagi perang Israel-Palestina itu bukan perang agama, bukan perang antara melawan Kristen atau melawan Yahudi, bukan. Karena sebagian orang Palestina sendiri juga beragama Kristen. Nah, sebagian tentara Israel, IDF itu juga sebagian ada yang beragama Islam. Gimana tuh? Perang antara Israel dengan Palestina itu adalah perang wilayah. Bukan perang sara, bukan perang agama, bukan perang suku, bukan. Itu perang wilayah yang memperebutkan bagian-bagian yang mereka dapat menangkan di situ. Ya. Karena memang sejatinya tempat yang diperebutkan itu dulu yang pernah dimenangkan oleh Inggris kan pada saat Perang Dunia Pertama berakhir pada sekitar tahun 1918 di situ Inggris sebagai pemenang di daerah Tanah Suci sana mengusir dinasti Utsman. Nah, sehingga Tanah Suci itu menjadi kekuasaan dari kerajaan Inggris. Dan barulah kemudian Inggris itu menyerahkan, membagi-bagi tempatnya itu menjadi negara Lebanon, kemudian negara Jordania, dan negara Israel. Nah, yang Israel ini ada ganjalan yang dimana kalangan Palestina itu mengklaim itu punyaku. Tetapi kalau kita melihat misalnya ada salah satu politikus senior Israel yang lahir sekitar tahun
58 ya, berarti dia masih hidup. Dia pernah menjadi menteri kehakiman ya, menteri kehakiman Israel. Itu dia mengatakan bahwa sebenarnya udah nggak ada lagi itu bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu sudah punah. Yang ada di Palestina itu adalah para imigran Arab. Nah, kalau mereka itu saling mengklaim karena ini tanah Filistin nih, mana ada orang-orang Filistin. Mereka adalah para imigran Arab yang kemudian menamakan dirinya menjadi Palestina. Tetapi sesungguhnya bangsa Filistin menurut Fatmi Hamad ini yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itu atau Menteri Pertahanan itu, bangsa Filistin sudah nggak ada lagi. Jadi nggak ada relasinya antara Filistin Nggak ada dulu itu dengan relasinya. Palestina sekarang ya. 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 Sorry, yang tadi Menteri Pertahanan tadi itu Siti Livni. Maaf, saya salah ya. Fatmi Hamad ini adalah menteri dari kalangan Hamas yang menjadi lawan dari Israel. Mohon maaf tadi saya salah sebut namanya. Kadang-kadang ini jadi slip gitu. Luar biasa. Ada salah satu ini yang menarik, kata Hamas tadi. Kata Hamas itu kalau di bahasa Ibrani kan itu bisa mirip dengan kata Hamas. Hamas itu artinya kekerasan. Jadi ya bukan kebetulan mereka namanya Hamas kemudian berseteru dengan Israel begitu. Ya. Jadi sebenarnya yang sedang berseteru dengan Israel itu adalah yang golongan Hamas ini. Itu yang faksi-faksi itu ya. Faksi yang ada di Palestina. Ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita bercerita sama Ibu Rita itu tidak cukup hanya 1 jam ya. Pasti harus banyak. Dan ini segini saja kita sudah banyak sekali dapat hal ya yang baru terkait Yahudi, terkait kekristenan kita. Kita sudah di ujung acara, Bu Rita. Terima kasih. Dan sebelum kita berpisah, mungkin Bu Rita bisa memberikan pesan-pesan kepada God Lovers. Allah berbicara dalam banyak bahasa tentu saja. Tetapi kita harus juga melihat atau menimbang bahwa Musa menuliskan kitabnya audiens orang Israel. Demikian juga Tuhan Yesus. Ketika dia mengajar, audiens originalnya itu adalah orang-orang Israel. Sehingga baik Musa maupun Yesus Kristus itu bicara dalam konteks kebudayaan kala itu, di mana Musa dan Yesus waktu itu menginjak di tanah suci maupun Musa yang berinteraksi dengan orang-orang Israel itu sendiri. Maka adalah suatu keindahan bagi kita untuk dapat menggali Alkitab dalam bahasa asli, juga memahami filsafat-filsafat Yahudi. Karena filsafat Yahudi sebenarnya adalah filsafat yang tertua. Dan ada banyak hal yang dapat kita gali apabila kita mempelajari Alkitab dalam konteks budaya asli. Dan di sini tentu saja saya tidak sedang mensinkretisasi antara kekristenan dengan Judaism, bukan. Ya, saya hanya ingin memperkenalkan bahwa sesungguhnya kekristenan itu berasal dari timur. Walaupun mungkin di antara Anda lebih banyak mempelajari Alkitab dari apa yang diajarkan oleh misionaris Barat. Bukan berarti itu jelek, bukan. Saya tetap mengapresiasi pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh para teolog-teolog Barat. Sedangkan yang saya impikan sekarang ini, ya, dan ini menjadi satu perjuangan, dan saya berharap akan ada banyak lagi orang-orang yang memiliki ketertarikan untuk menggali Alkitab kita dalam konteks bahasa asli, karena apabila bahasa itu sudah diterjemahkan, bagaimanapun artinya itu akan terkikis. Maka kalau kita ingin memahami perkataan Kristus dalam konteks budaya Yahudi kala itu, maka marilah kita juga mempelajari filsafat Yahudi. Ada banyak sekali kata-kata maupun frasa-frasa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang sebenarnya dapat dipahami dengan mempelajari filsafat Yahudi, termasuk ketika Tuhan Yesus bicara berbahagialah orang miskin. Itu adalah ucapan pertama dari Tuhan Yesus ketika bersabda dalam khotbah di bukit. Nah, kenapa ini? Nah, tentu saja ini ada konteks sejarahnya.
kapan-kapan mungkin Anda dapat jalan-jalan ke channel saya di YouTube saya mengenai pengajaran Tuhan Yesus dalam konteks kebudayaannya. Nah, ini sangat menarik sekali dan terima kasih untuk kesempatannya pada Diaspora TV untuk saya membahas dan memperkenalkan konteks budaya asli Alkitab. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Rita atas kehadirannya juga di Diaspora TV untuk berbagi kepada God Lovers semua. Dan semoga God Lovers juga bisa datang ya ke channelnya Bu Rita untuk kita belajar terus terkait bahasa Ibrani dari Alkitab bahasa Ibrani yang notabene kekristenan yang kita imani itu berasal dari timur itu. Baik, God Lovers, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Rita Wahyu dan kami percaya apa yang kami perbincangkan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.